Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan perkenannya juga kita boleh berjumpa kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berterusan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita boleh berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang soleh insyaallah. Malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji, tadabbur, menghayati, memahami ayat 201 daripada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 201 ia masih bersempena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Karena sebelumnya ayat-ayatnya ia berkaitan dengan kewajiban haji. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Pelaksanaan ibadah haji adalah pada bulan-bulan yang diketahui, bulan-bulan yang dimaklumi. Jadi haji tersebut. Nah, kita lihat di sini ayat 201 masih berkaitan dengan ibadah haji, yaitu bahwa makna am daripada ayat tersebut adalah dan daripada mereka, wa minhum, daripada mereka, minhum, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman. Mereka berkata, mereka berdoa, yaqul rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, dan waqina azabannar, jauhkanlah kami, perihalalah kami daripada siksa neraka. Ini biasa doa yang sentiasa kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu semua kita baca. Siapa yang tidak kenal dengan doa ini? Tapi kalau kita tanyakan, apa sebab ayat ini diturunkan? Apa sebab ayat ini diturunkan? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar? Mengapa? Kalau mengapa, jawabannya ada di Masjid Kampung Beribi malam hari ini. Jadi kita lihat kenapa ada Rabbana atina tersebut. Ayat ini kalau kita lihat, ia berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji pada bulan-bulan haji. Sekarang ini kita dalam bulan haji kan. Bulan haji itu ada 3 bulan, yaitu bulan Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Itu masa-masa haji. Satu bulan sebelum haji, 1 bulan selepas haji.
Makanya itu dari zaman dahulu diharamkan untuk berperang. Mengapa? Karena menghormati orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. 1 bulan sebelum melaksanakan haji, mereka datang ke Mekah, tidak boleh ada perang. 1 bulan selepas mereka melaksanakan ibadah haji, yaitu bulan Muharram, tidak boleh ada perang. Mereka mesti menghormati orang-orang yang melaksanakan haji dan juga orang-orang yang berada di Mekah sebagai tempat pelaksanaan ibadah haji. Dan amalan ini berlangsung sudah lama dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang ada mengenai amalan haji yang ada pada kita sekarang. Walaupun sebelum Nabi Ibrahim juga sudah berlaku ibadah haji. Jadi Nabi Ibrahim membangun semula Ka'bah tersebut, tapi sebelum Nabi Ibrahim datang ke Mekah membangun semula Ka'bah, juga umat-umat terdahulu telah melaksanakan ibadah haji. Dimulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Nah, zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam sendiri melakukan ibadah haji. Kemudian diikuti oleh Nabi Idris, diikuti oleh Nabi Nuh, diikuti oleh Nabi Hud, diikuti oleh Nabi Saleh, semuanya melaksanakan ibadah haji. Bahkan Nabi Musa alaihissalam juga pernah melakukan ibadah haji. Dan Nabi Isa alaihissalam juga akan melaksanakan ibadah haji akhir zaman nanti, pada hari sebelum hari kiamat. Jadi selepas selesai amalan-amalan haji, maka Allah berfirman, fa iza qadaitum manasikakum, seandainya kalian sudah menyelesaikan ritual-ritual, amalan-amalan ibadah haji, yakni manasik haji, maka fadzkurullah, maka ingatlah, zikirlah, ingatilah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kalian kadzikrikum aba'akum wa ashadda zikram, sebagaimana kalian ingati nenek moyang kalian, bahkan mesti lebih dahsyat lagi zikirnya. Nah, kita akan lihat kenapa. Karena amalannya orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini orang-orang Mekah, kalau sudah melaksanakan ibadah haji, maka masing-masing daripada mereka, seorang dari mereka atau karena mereka banyak kabilah kan, mereka banyak suku. Jadi ada salah seorang dari mereka, wakilnya, mereka akan berdiri di jumrah. Di jamaratnya ada 3 kan. Nah, mereka akan berdiri di sana. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka akan membanggakan diri mereka dan nenek moyang mereka. Mereka akan berkata di jamarat. Kalau kita jamarat sekarang lempar apa? Lempar batu tuh, yang 7. Nah, kita melemparnya sekarang. Kalau mereka orang jahiliyah ketika itu mereka tidak. Apa yang mereka lakukan di jamarat tersebut? Mereka mengisytiharkan, ayah aku si fulan bin si fulan, ayah aku sentiasa memberi makan kepada orang-orang yang pergi haji, ayah aku, nenek moyang aku memberikan minum ini dan minum itu, ayah aku dan nenek moyang aku menjaga ini dan menjaga itu, menjaga keselamatan, menjaga keamanan orang-orang yang datang haji. Mereka sebut bapak-bapak mereka. Nah, ini ayat ini mengatakan kadzikrikum abaikum, sebagaimana kalian mengingat-ingati apa yang dilakukan oleh nenek moyang kalian. Itu zaman jahiliyah seperti begitu. Jadi diingatkan kepada orang-orang ketika itu, karena ketika haji dilaksanakan oleh umat Islam, ia baru pertama kali dilaksanakan sebagai haji, yaitu pada tahun 9 Hijrah. Yaitu pada tahun ke-9 Hijrah. Tahun ke-1, 2, 3 belum pernah umat Islam melaksanakan ibadah haji. Pernah dicoba oleh Rasulullah SAW, tapi Rasulullah disekat. Yaitu pada tahun ke-6, selepas itu berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Tahun 7 tidak ada haji. Orang-orang Islam nih, orang-orang jahiliyah tetap, orang jahiliyah masih kekal. Orang-orang di luar jahiliyah, bukan orang Quraisy, tetap haji. Tapi umat Islam disekat, tidak boleh. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah dibenarkan
untuk melaksanakan ibadah haji. Pernah dibenarkan tadi Hudaybiyah, disekat, dilarang dengan perjanjian tahun depan boleh datang. Tapi tahun depan tidak ada terjadi haji, hanya ada umrah qadha. Tapi pada tahun ke-8 barulah kota Mekah dibuka. Belum melaksanakan ibadah haji. Pada tahun ke-9 baru di sana ada perintah haji, melaksanakan ibadah haji, dan haji telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Hanya Rasulullah belum melaksanakannya tahun ke-9. Rasulullah memerintahkan Abu Bakar sebagai amir. Rasulullah memerintahkan Abu Bakar sebagai pemimpin yang melaksanakan ibadah haji dari umat Islam. Rasulullah diperintahkan. Di tengah jalan dibantu oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. 9 belum ada. Rasulullah belum melaksanakan haji. Baru tahun berikutnya, tahun 10, baru Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji sebagaimana yang asal dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dikembalikan ke asalnya. Karena kata dalam ayat, dalam hadis juga, qad istadara, pada tahun ini, tahun 10 tersebut, yaitu dikembalikan kepada asalnya. Sebelum ini semua perlakuan jahiliyah, di mana di Mekah semuanya perlakuan jahiliyah. Tapi pada tahun ke-9 Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar dan juga Sayyidina Ali untuk mengisytiharkan, mulai tahun ini orang-orang musyrik tidak boleh pergi haji. Tahun 9. Mulai tahun ini orang-orang musyrik, perbuatan-perbuatan ibadah haji orang musyrik ditahan, dilarang. Orang mulai tahun ini, pada tahun ke-9 tersebut, orang-orang musyrik sudah tidak boleh tinggal lagi di Mekah. Nah, baru tahun depan Mekah sudah menjadi orang Islam semuanya, orang-orang musyrik sudah tidak ada, barulah Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji. Yaitu ketika itu Rasulullah SAW pada 25 Zulqa'dah, 25 Zulqa'dah, hari Jumat pada tahun 10 Hijrah, Rasulullah mengisytiharkan, wahai para sahabat, saya tahun ini akan melaksanakan ibadah haji. 25 Zulqa'dah, hari Jumat. Ketika diisytiharkan tersebut, akhirnya para sahabat semua siap-siap akan melaksanakan ibadah haji, dan Rasulullah bergerak pada hari Sabtunya dengan 100.000 sahabat. 100.000 sahabat membawa Rasulullah pergi haji. Belum pernah ada satu pemimpin membawa jemaah hajinya 100.000. Rasulullah membawa 100 dari Madinah. Itu yang dari Madinah, belum nanti yang di Mekah. Di dalam perjalanan kumpul lagi semuanya. Tambah 20.000 dan orang Mekahnya puluhan ribu juga. Itu dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perjalanan Rasulullah pada 25 Zulqa'dah itu. Ketika itu haji kembali kepada asalnya. Tawafnya tawaf yang benar, sa'inya sa'i yang benar, wukufnya wukuf yang benar, jumuratnya melemparnya jumrah yang benar. Nah, yang kita lihat ayat ini. Jadi di tempat Jumarat, orang-orang musyrik mereka mengatakan, ayah aku fulan, buat ini, buat itu. Katanya memang adat istiadatnya. Ketika haji mereka akan buat begitu. Kenapa? Karena mereka berdoa di sana. Wahai Tuhan, ayahku buat ini, buat itu, mendapatkan harta yang banyak, keturunan yang ada banyak juga, maka aku memohon kepada Engkau, maknanya berhala, bukan Tuhan Allah, bukan. Berhala mereka supaya aku seperti ayahku, dapat banyak anak, dapat banyak harta, dapat kedudukan, dapat apa, seperti begitu doanya. Iku kazikrikum abaikum. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengajarkan, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cakap itu saja. Tidak perlu cakap ayahku ini, ayahku itu, nenek moyangku begini, nenek moyangku begitu, tidak. Ketika selesai daripada melaksanakan ibadah haji, selesai daripada wukuf, kemudian hari awalnya nahar tanggal 10-nya, kemudian hari raya tasyriknya 11, 12, 13, selepas selesai itu semuanya zikir. Zikirnya apa? Zikir Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir
yang warid tersebut. Dan di dalam zikir tersebut, maka kamu jangan lupa untuk berdoa. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena orang yang berdoa tersebut adalah ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka ini yang berdoa dengan doa yang seperti begitu, selepas melaksanakan ibadah haji tersebut, maka mereka mendapat bahagianya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan pahala dan juga surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat cepat pengiraannya. Jadi orang berkata terus dibagi pahalanya, terus dibagi kedudukan, terus dibagi keberuntungannya. Orang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak mengamalkan doa ini. Rasulullah sentiasa berdoa, dalam doanya Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paling banyak doa. Anas ibn Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak berucap dalam apa-apa keadaan doanya Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah aku, jauhkanlah aku daripada siksa neraka. Doanya itu, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dijauhkan daripada neraka. Itu yang ada. Makanya dikatakan di sini Anas ibn Malik, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikatakan yang paling panjang umurnya, sahabat Anas ibn Malik ini, umur beliau sampai 120 tahun umurnya. Kemudian mempunyai anak dan keluarga yang banyak, hartanya juga berlimpah karena doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mendoakan Anas ini, Allahumma ya Allah, berikanlah kepadanya harta yang banyak dan juga anak-anak keturunannya, dan panjangkan umurnya. Doa Rasulullah SAW. Makanya Anas panjang umur, anak banyak, mempunyai daripada dirinya sendiri, anaknya 120 orang dari sendiri. Nah, istrinya kita tidak tahu seberapa ada istri, tapi anaknya 120. Kemudian dia punya harta, dia punya kebun-kebun kurmanya. Kalau orang lain dia punya panennya hanya 1 kali, kalau dia 2 kali dalam 1 tahun. Mengambil buah hasil daripada buah kurma tersebut. Orang lain sekali saja setahun, tapi dia dua tahun berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia berkata begini, sahabat-sahabatnya selepas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, selalu kalau berkumpul bersama Anas ada di sana, mereka meminta kepada Anas untuk berdoa. Wahai Anas, doakan kami. Wahai Anas, doakan kami. Sebagaimana engkau berdoa atau waktu zaman Rasulullah SAW. Akhirnya doa yang diucapkan oleh Anas hanya itu. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah selesai. Selepas itu di akhir majelis mereka meminta juga kepada Anas. Wahai Anas, doakan kami juga. Akhirnya Anas berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya itu saja doanya. Sahabat-sahabat, kawan-kawan dia, wahai Anas, hanya doanya itu saja kan? Kata Anas katanya, kamu tidak lihatkah di situ? Itu semuanya sudah ada kebaikan. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dijauhkan dari neraka. Apalagi yang kamu mau? Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, jauh dari neraka. Apalagi yang kamu mau? Makanya doa Anas tersebut tidak ada lain. Doa Anas, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah banyak mengucapkan doa tersebut, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau aku lalu di rukun Yamani, Ka'bah kan ada 4 sudut, ada empat sudut. Yang satu yang terkenal adalah Hajar Aswad. Di tempat Hajar Aswadnya tersebut. Satulah sebelah itu rukun Yamani di sana. Kata Rasulullah, kalau saya lalu di sini,
pas yang di ujung Rukun Yamani di sini Hajar Aswad pertama di sini. Kalau setiap saya lalu di sini, saya selalu mendengar ada yang berkata, ada yang mengucap amin. Kata Rasulullah. Saya setiap lalu di sini, orang-orang ada saya dengar ucapan amin. Kata Rasulullah, itu adalah ucapan malaikat. Malaikat mengucap amin antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Maka dari itu kata Rasulullah, kalau kamu lalu di sini, maka ucapkanlah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, mengapa kita antara Yamani dengan Aswad itu, Aswad kalau kita di sana kita doanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Kenapa? Karena Nabi berkata begitu. Setiap saya lalu di sini sampai di Rukun Yamani, saya mendengar amin. Apa yang ada? Amin, amin. Makanya ucapkan oleh kalian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya siapa yang mengamini kita? Malaikat. Nah, antara situ kita doa, malaikat yang akan mengucapkan amin untuk kita. Oleh itu Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewakilkan antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad 70 malaikat. Dari dimulanya penciptaan langit dan bumi, 70 malaikat. Dimulanya penciptaan langit dan bumi, dan mereka semua di sana hanya mengatakan amin. Kerja mereka 70 malaikat. Dari pertama diciptakan langit dan bumi, antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad, ucapan mereka hanya amin, kata. Maka dari itu katakan oleh kalian Allahumma, kata subhanahu, dikatakan oleh Ibnu Abbas, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu doanya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, juga tadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah betapa pentingnya kita melihat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa itu saya sudah cukup. Karena dikatakan hasanah di dunia dan akhirat hasanah. Dan juga hasanahnya di sini nakirah. Dalam bahasa Arab, nakirah ini tidak ada alif lam. Dalam bahasa Melayu sebutnya indefinite, tidak ada alif lam, tidak diketahui yang mana hasanah. Apa hasanahnya? Macam-macam. Makanya ulama mengatakan hasanah-hasanahnya, ada hasanah dengan pengertian harta yang banyak, ada hasanah dengan pengertian anak-anak yang banyak, ada hasanah dengan pengertian kedudukan yang baik, ada hasanah yang mengatakan selalu sehat, ada hasanah yang mengatakan ilmu yang bermanfaat, macam-macam hasanah. Karena apa? Nakirah itu tidak ada alif lam, nakirah. Apa-apa hasanah saja. Di dunia itu yang ada. Dan juga hasanah di akhirat, tidak ada yang lebih hasanah, yaitu surga. Surga Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan diperolehi. Makanya kita meminta hasanah dan dijauhkan daripada api neraka. Jauh api neraka ini dalam doa tersebut, dan juga ketika kita dalam bulan Ramadan selalu kita ada di sana. Karena Ramadan dibagi 3, yang terakhirnya ada itkun minan nar, yaitu dibebaskan daripada siksa api neraka. Itulah yang diminta oleh kita, tidak ada yang lain. Tapi untuk mendapatkan 3 tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, kita mesti doa satu yang pertama, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ihdina. Nah, itu yang ada kita minta. Kita memohon kepada Allah setiap hari dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Berikan petunjuk. Untuk apa? Hasanahnya ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kebaikan-kebaikan tersebut. Hasanah di dunia dan juga hasanah di akhirat. Nah, itu yang kita inginkan. Makanya amalan lazim yang dibuat oleh Anas ibni Malik tadi, yaitu sentiasa membaca doa sebagaimana doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Janji Allah
ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Telah ditetapkan. Melaksanakan ibadah haji yang sudah dilaksanakan sebelumnya, yaitu mereka akan mendapatkan keberuntungannya. Mereka akan mendapatkan kebaikan, bahagiannya daripada haji tersebut. Karena ibadah haji ini adalah ibadah yang terakhir, yang paling tinggi. Di dalam ibadah haji ada sholat, dalam ibadah haji ada puasa, dalam ibadah haji ada zakat, dalam ibadah haji ada infak, dalam ibadah haji ada jihad. Semuanya ada di dalam ibadah haji. Maka itu ibadah yang paling tinggi. Dilihat daripada pelaksanaannya, semuanya ada di sana. Semuanya ada di mana? Di dalam ibadah haji tersebut. Maka dari itu bulan haji adalah bulan yang mulia, termasuk bulan-bulan yang haram. Dan salah satu kemuliaannya adalah dalam bulan haji tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar, satu sumpah Allah, dan juga demi 10 walayalin ashr, 10 malam. 10 malam di sini, wal watri wa wasyaf'i wa al watr. Jadi 10 malam di sini. Allah berfirman dengan sumpahnya dengan 10 malam. 10 malam di sini 10 yang mana? Apakah 10 malam Ramadan atau 10 malam bulan-bulan yang lain? Ulama sepakat maka yang katakan 10 malam di sini adalah 10 malam al-ashr daripada bulan Zulhijjah. Itu bulan. Kita tidak tahu malam hari ini apakah mulakah atau hari Isnin kita melaksanakan satu Zulhijjahnya. Karena malam hari ini kita menengok anak bulan kan. Mana kita lihat malam hari ini, kalau kita malam hari ini supaya Zulhijjah, permulaan yang baik. Kenapa? Ma min ayyamin al-amalu fihi, kata, tidak ada satu pada hari, sehari pun dari semua hari-hari yang ada, 365 hari ini misalnya, atau 355 hari Samsi Qamariyahnya, tidak ada amal di sana yang dilakukan oleh seseorang mukmin yang paling baik, kecuali amal pada al-ashr, yaitu pada 10 malam ini, 10 malam atau 10 hari daripada Zulhijjah. Tidak ada amal ibadah yang paling baik kecuali pada 10 malam, yaitu 10 Zulhijjah yang tidak ada. Kata sahabat, wala jihad ya Rasulullah, walaupun jihad wahai Rasulullah, tidak. Walaupun jihad, tidak ada amal yang lebih baik diamalkan kecuali pada 10 Zulhijjah ini. Amal apa saja nanti kita lihat. Tidak, walaupun jihad wahai Rasulullah, walaupun jihad, kecuali kata Rasulullah, illa man kharaja, kecuali orang yang keluar berjihad dengan harta dan nyawanya kemudian dia tidak kembali. Maknanya mati syahid lah. Mati syahid sudah dia dapat pahalanya besar. Tapi kalau dia balik lagi, jihad dia masih lebih bagus 10 amalan yang ada di dalam Zulhijjah ini. Amal apa yang saja. Semua amal-amal kebaikan yang ada di dalam bulan Zulhijjah ini. Karena kita nanti akan akhirnya dari apa yang kita lakukan dalam 9 hari, dalam 9 hari Zulhijjah ini, maka kita akan membuktikan kebenaran kita itu dengan apa? Dengan berkorban. Kebenaran kita nanti 10 itu apa yang kita lakukan 9 hari ini, hari ke-10-nya kita akan melihat kebenaran kita betul atau tidak. Maka kita mengorbankan daripada sebagian harta kita, yaitu korban dengan korban-korban yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada unta atau lembu atau kambing. Itu semuanya. Yang lain tidak boleh. Kuda atau apa tidak boleh. Korban hanya itu al-an'am. Hanya al-an'am. Jadi ketika kita melakukan 10 di sini, maka dari itu ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Akhbar, dia mengatakan bahwa orang-orang Syam, yang orang-orang yang tinggal di Syam, ini sekarang ini Syria, Yordania, Lebanon, Palestina, itu Syam di sana. Dikatakan dulu kalau datang awal Zulhijjah, ini mereka sama seperti mereka menerima Ramadan.
Mereka menghidupkan 10 Zulhijjah ini sebagaimana mereka menghidupkan Ramadan. Ramadan 30 malam misalnya, 30. Mereka hidupkan kan, hari-hari ada tarawih, ada apa. Mereka juga pada awal Zulhijjah mereka menghidupkannya. Mereka memasang lampu-lampu yang untuk malam tersebut, menyiapkan makanan-makanan di masjid-masjid atau di tempat-tempat yang khusus. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala yang besar tersebut. Pahala-pahala yang ada kita laksanakan pada Zulhijjah tersebut. Sama ada sembahyangnya kah, puasanya kah, membaca Al-Qur'annya kah, sedekahnya kah, berbuat baiknya, semuanya dalam hari itu. 10 Zulhijjah tersebut apa yang ada. Karena kelebihan Zulhijjah ini dibandingkan, para ulama mereka melihat mana katanya yang lebih baik, malam Lailatul Qadar kah atau malam yang 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah mana yang baik? Kalau kita lihat dua-duanya juga baik. Hanya kalau misalnya Lailatul Qadar dia dikena sebut lebih baik dari 10.000 bulan, alfi syahrin 1.000 bulan yang untuk Lailatul Qadar, ya kan? Tetapi yang Zulhijjah ia tidak disebutkan lebih baik. Mamin ayam, tidak ada satu hari pun lebih baik dari yang 10. Artinya kalau kita pikir secara logiknya, walaupun itu maknanya dalam 10 ini lebih baik juga daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ditentukan 1.000 bulan. Berarti di sini lebih baik dari 1.000 bulan. Nah, seperti begitu pemahaman yang ada. Karena dikatakan mamin ayam. Itu Rasulullah sendiri mengatakan tidak ada hari yang lebih baik yang dilakukan oleh amal seorang muslim daripada 10 Zulhijjah ini. Di amalan-amalan yang ada. Kita baik melaksanakannya, kita kalau lihat sebagaimana dilakukan oleh orang salaf yang terdahulu, mereka menghidupkannya sebagaimana mereka menghidupkan bulan Ramadan. Artinya ikut siangnya kita puasa. Nah, kita melakukan puasa. Puasanya mendapat pahala yang besar. Pahala yang besarnya kenapa? Salah satunya hadisnya tadi disebutkan dan juga bulan haram. Bulan haram disunatkan untuk kita berpuasa sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita melaksanakan ibadah sunat. Sembahyang sunat, kita sembahyang sunat. Sunat malam yang tidak biasa kita laksanakan waktu lain, Zulhijjah kita laksanakan. Sembahyang apa yang baik. Maknanya kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab tadi, mereka juga sembahyang dengan sebaik-baiknya malam. Mungkin berjemaahkah, membuat apa pada malam hari itu? Hanya tidak disebutkan bagaimana mereka melaksanakan menghidupkan bulan malam Zulhijjahnya tersebut. Malam Zulhijjah dihidupkan dengan ibadah-ibadah yang sebagaimana mereka menghidupkannya pada bulan-bulan Ramadan. Artinya misalnya mereka melaksanakan membaca Al-Qur'an, khatam Al-Qur'an, mereka lakukan juga sebagaimana mereka khatam Al-Qur'an dalam bulan Ramadan. Karena khatam Al-Qur'an ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan itu sebaiknya kita ini 7 hari dalam satu minggu. 7 hari kita menghatamkan Al-Qur'an sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya. Nah, karena Rasulullah ini membahagikan Al-Qur'an ini menjadi 7 bahagian yang disebutnya tiwal 3. Kata Rasulullah menghabiskan khataman Al-Qur'an ini dalam 7 bahagian. Yang pertamanya 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan dimulai dari surah Qaf. Nah, itu pembagian Rasulullah kalau membaca. Maka itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima utusan daripada Taif, Rasulullah setiap malam berjumpa dengan utusan tersebut, tapi malam yang akhir tersebut Rasulullah agak lewat datang untuk berjumpa dengan mereka. Akhirnya selepas itu Rasulullah memberitahu, maaf saya lewat datang malam hari ini karena saya tadi menyelesaikan hizib saya, yaitu menyelesaikan bacaan Rasulullah SAW. Saya belum selesai membaca hizib harian, yaitu hizib yang terakhir yang dimulai daripada surat Qaf. Surat Qaf sampai ayat-ayat yang ayat-ayat pendek. Itu dibagi Rasulullah membaca Al-Qur'annya seperti begitu. Kalau kita mau mengikuti bacaan Rasulullah menghatamkan Al-Qur'an seperti itulah. Yang pertama 3 ini artinya Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, baca 3.
Kemudian 5 berarti sambungannya Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Anfal dan At-Taubah. Itu 5. Kemudian 7 dimulai dari Yunus, Hud, Yusuf sampai Isra. Itu 7. Selepas itu 9 mulai dari Isra sampai kepada surah yang itu diamalkan oleh Rasul. Kalau kita baca ikut Rasulullah seperti begitulah. Maknanya dalam seminggu kita khatam Al-Quran. Nah, kita khatam Al-Quran. Walaupun katanya ada yang sanggup lebih daripada sanggup, tidak apa-apa. Rasulullah tidak melarang. Karena Rasulullah melarang sampai 3 saja. Saya boleh lebih dari itu, wahai Rasul. Boleh lakukan. Sampai 3, sudah 3 tidak. Selesai 3 saja. Maknanya untuk mengkhatam Al-Quran 3 hari sebaiknya. Nah, 10 juz. Tapi kalau kita ikut amal Rasulullah, maka dibagi kepada 7. Nah, kita laksanakan, misalnya 10 Zulhijjah, kita mau khatam ikut dengan Rasulullah SAW. Kita khatamkan Al-Quran dalam 7 hari tersebut. Ini berkaitan dengan 10 Zulhijjah. Itu disebutkan. Karena kalau kita lihat, karena mengapa para ulama menyebutkan urutan daripada bulan Qamariyah, bulan Arab itu sampai Zulhijjah. Karena dimulainya dengan Muharram. Kemudian ada Safar, ada Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dihitung sampai Zulqa'dah, Zulhijjah, sampai Muharram. Kenapa? Karena ketika mereka ingin menyebutkan ini bulan apa, maka mereka tahu pada bulan yang bulan Zulhijjah itu, waktu itu adalah bulannya haji. Maka dinamailah bulan tersebut adalah bulan haji, Zulhijjah. Sebelumnya sebutnya Zulqa'dah, Qaidah ini duduk, rehat istilahnya. Karena apa? Persiapan untuk haji. Maka sebutnya Zulqa'dah. Zulqa'dah untuk waktu rehat, untuk siap karena sebelumnya mereka berperang, yaitu dalam Syawal. Syawal ini mengangkat, ini mereka berperang. Apa yang ada selepas bulan Ramadan mereka terlalu panas, tidak berbuat apa-apa. Maka selepas Zulhijjah baru mereka menghormati orang Zulhijjah, makanya sebut Muharram, tidak boleh perang. Bulan haram tersebut. Maka disitulah kita melihat bagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa amal ibadah puasa yang baik tersebut adalah puasa ketika bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram yang kita sekarang adalah bulan Zulhijjah. Padahal sebelumnya juga bagus, yaitu bulan Zulqa'dah. Sebelumnya kita puasa 6 hari bulan Syawal. Nah, puasa Zulqa'dah juga kita puasa Zulhijjah. Nah, ini yang 9 hari. Puasa 9 hari dalam Zulhijjah. Karena kita akan melihat di dalam Zulhijjah ini bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji yang terakhir. Atau memang haji Rasulullah, karena dalam jahiliyah Rasulullah juga ikut haji seperti biasa, tapi tidak ikut dengan kejahiliyahnya. Tapi waktu zaman Rasulullah kembali kepada asal, yaitu dengan melihat bahwa apa yang dilakukan. Kalau dulu orang-orang jahiliyah tawafnya mereka mundur jalannya, mereka mundur jalan daripada kemudian sambil telanjang juga. Mereka tawafnya sambil telanjang, mundur dan telanjang. Kemudian sa'i mereka lain, macam-macam mereka buat. Karena ketika sa'i di Safa ada Tuhan mereka, Nailah di sebelah Marwah ada Tuhan mereka. Nah, itu semuanya ada Tuhan untuk. Tapi semuanya ketika Rasulullah semuanya sudah dibinasakan. Tidak ada kecuali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW bersabda bahwa khudzu manasikakum, ambillah manasik, cara beribadah yang baik daripada haji ini sebagaimana dilakukan oleh nenek moyang kalian Ibrahim. Betul-betul apa yang dilaksanakan Ibrahim itulah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Tawafnya, sa'inya, semua yang ada. Karena pertama kali Rasulullah ketika sesudah dibenarkan untuk melaksanakan ibadah umrah, hajinya belum, selepas umrah yaitu selepas perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah melaksanakan ibadah umrah pertama. Tawafnya, tawaf yang betul-betul tawaf. Sebelum itu tawaf orang jahiliyah. Mana pada tahun 7 Hijrah, tawaf Rasulullah SAW di dalam umrah qada ini ada berlainan dengan orang-orang musyrik. Maka dari itu kita kalau tawaf, dan kita yang pertama sekali itu kita
lari, yaitu dengan halwalah, lari tapi dengan memperlihatkan kita punya tangan kita dengan menutup ihram kita yang sini ditutup karena kita berdepan dengan Ka'bah, tapi yang di sini dibuka. Yang seperti gitu disuruhnya. Untuk membukanya yang sebelah kanan. Untuk apa? Membedakan dengan waktu jahiliyah. Waktu Nabi ketika masuk ke Mekah merakankan ibadah umrah yang pertama tersebut, dilihat keadaan tangan-tangan Rasulullah dan para sahabat dengan lari kecil yang pertama, yaitu di Ka'bah tersebut, ini membuat gerun orang-orang kafir. Orang-orang musyrik ketika melihat Rasulullah dengan para sahabat bagaimana melaksanakan umrah dengan membuka tangannya di sini, mereka lihat orang-orang gagah ini, orang-orang kuat. Maka ketika melihat orang-orang gagah, orang kuat, orang-orang musyrik Mekah semuanya diam senyap. Kalau mereka kan tidak, telanjang, terbalik ke belakang jalannya. Kalau ini tidak, dengan betul-betul kesantunan dan juga dengan benar-benar melaksanakan ibadah, akhirnya itulah yang berlaku. Dan tahun berikutnya waktu bulan pembukaan Mekah tahun 9 haji yang dipimpin oleh Abu Bakar dan tahun 10 yang dipimpin oleh Rasulullah, semuanya sudah melaksanakan betul-betul sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kembali kepada asalnya di sana. Maka dari itu doa ini adalah doa yang sesuai, di mana 10 Zulhijjah tersebut sebagai waktu yang paling sesuai. Di dalam Zulhijjah di sini ada satu hari yang lebih baik daripada hari-hari yang lain. Tadi Lailatul Qadar memang bagus 1000. Itu waktu malam. Tetapi yang harinya yang paling baik hari tersebut adalah hari Arafah. Yaitu pada 9 Zulhijjah. Itu yang paling hari. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa pada hari Arafah tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa manusia. Sebagaimana sebanyak bulu daripada kambing, dari kambing satu bani yang disebutkan kaum itu, yang mana kambing-kambing mereka ini terkenal dengan kambing-kambing yang sehat, yang besar-besar. Kemudian bulunya banyak. Allah mengampuni dosanya pada dosa hambanya pada hari itu sebanyak bulu daripada kambing bani tersebut. Nah, itu Arafah. Nah, itu waktu Arafah. Makanya waktu Arafah ini adalah waktu yang paling mustajab doa dan paling mulia di hari-hari yang dimana. Kalau Lailatul Qadar itu malamnya, yang lebih baik, yang paling mulia atau yang paling baik itu pada malam Lailatul Qadar, tapi kalau siangnya itu pada waktu wukuf, di mana umat Islam yang melaksanakan ibadah haji sedang melaksanakan wukuf. Karena wukuf tersebut mengingatkan manusia akan terjadinya pada bulan waktu al-hasyar, mahsyar, mengingatkan akhirat tersebut. Makanya ada sebaik-baiknya. Orang-orang yang wukuf itu Allah Subhanahu mengatakan kayauma waladathu ummuhu. Yang melaksanakan ibadah haji kemudian melaksanakan wukuf dengan sebaiknya dan diterima, maka dia seolah-olah baru dilahirkan oleh ibunya dengan wukuf tersebut. Apa yang kita lakukan? Kita di luar dari wukuf kita puasa, yaitu puasa Arafah. Dengan puasa Arafah kita juga akan bersama dengan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit sebanyak yang kita boleh lihat dari ayat 201. Mengapa ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebab nuzulnya karena ia berkaitan dengan ibadah haji, di mana di ibadah haji orang-orang musyrik melakukan perbuatan-perbuatan musyrik mereka itu diperbetulkan oleh Allah dengan untuk mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tubda bil hawaiz wa tunalu bi raghaib husnul khawatim wa yassal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin nak. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.